kita bisa mencapai ke titik atas rantai makanan itu karena kita berburu. Kalau kita makan buah-buahan, makan sayur, Halo semuanya, balik lagi di PFET. Nah, jadi di video kali ini kita akan ngebahas 10 makanan pembentuk otot. Bukan versi gue ya. Kemarin gue udah bikin nih 3 makanan pembentuk otot dan pembentuk testosteron. Gue udah bikin videonya, nanti lu bisa cek aja ya. Nanti gue kasih tahu linknya di bawah, oke? Nah, tapi kali ini kita bakalan ngebahas 10 makanan pembentuk otot dan ngebikin badan kita tuh kering. Kering tuh maksudnya terdefinisi ototnya, semakin kelihatan gitu ya, jadi kayak nggak ada lemaknya gitu. Itu ada 10 makanan nih, menurut siapa? Kita bakalan ngebahas 10 makanan pembentuk otot menurut Tristan Lee. Siapa lagi kalau bukan ibaratnya orang-orang yang pemakan daging doang. Kita nggak level makannya karbo ya. Makanan karbo, makanan si kentung. Jadi kalau lu misalnya makan karbo terus-terusan, susah untuk lu punya six pack. Jadi kita bakalan reacting ke video Tristan Lee 10 makanan pembentuk otot menurut dia. Oke, kita langsung aja tonton videonya. Nah, jadi kita udah lihat ya, 10 makanan pembentuk otot menurut Tristan Lee. Oke, apa aja sih yang dia makan supaya dia badannya bisa bagus kayak gini. Oke, pokoknya kering ya kan, six pack-nya tuh jelas banget ya, ototnya gede ya kan. Tadi lu lihat nggak? Ada nggak nasi di sana? Ada nggak misalnya sayur-sayuran di sana? Ada nggak buah-buahan di sana ya, di makanan dia? Nggak ada. Kalau misalnya lu pada bilang, Bang, lu tahu nggak sih bang, gula tuh kalau kita nggak makan gula, kita nggak makan karbo, kita butuh tau. Ntar kita bisa kekurangan gula, ntar kita bisa lemes gitu. itu lu karena nggak ngerti cara ngelakuin dietnya. Oke, kalau misalnya kita nggak makan karbo, terus kita nggak makan garam ya, kita bakalan lemes. Makanya kita di carnivore diet ini butuh yang namanya garam, oke, sodium. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kita butuh gula. Ini Tristan makan gula nggak dia? Makan karbo nggak dia? Makan nasi nggak dia? Untuk membentuk ototnya yang sekarang yang jadi? Enggak. Gua misalnya, oke? Butuh karbo nggak gua? Nggak. Yang gue butuhin untuk bentuk otot apa? Protein yang cukup, protein hewani ya. Stimulasi yang cukup, latihan beban. Lemak hewani untuk testosteron. Tidur yang cukup, minum air, sama garam untuk kebutuhan electrolytes. Oke, itu yang gue butuhin untuk membentuk otot. Bukan karbohidrat. Kalau karbohidrat tuh masuk ke tubuh kita, kalau misalnya cukup misalnya kayak 50 gram itu sehari-harinya, ya nggak masalah buat energi. Tapi kalau kebanyakan lebih dari itu bakal jadi lemak, disimpan jadi lemak. Kalau kita mau membentuk otot yang bagus, yang kering gitu ya, badannya bagus, nggak ada buncit-buncit gitu, kita nggak butuh karbohidrat. Itu yang ngomong-ngomong misalnya kita butuh karbohidrat tuh, lu pernah nggak nyoba diet ini? Ya, jangan ngejelek-jelekin dulu, oke? Nah, kita bisa lihat ya, tadi Tristan itu makannya kayak organ ya kan, ada beef heart, ada jantung, ada liver, hati ya maksudnya, terus ada ground beef ya kan, daging giling, ada salmon, ada telur ya kan. Jadi semua itu adalah makanan yang sangat-sangat tinggi nutrisinya. Nutrisi apa? Makronutrisi. Terdiri dari apa? Terdiri dari essential fatty acids. Essential fatty acids itu adalah lemak esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk berfungsi ya, untuk otak kita, untuk hormone regulation ya, regulasi hormon, untuk testosteron segala macam ya. Jadi itu fungsinya lemak. Terus juga di makanan itu ada yang namanya protein atau essential amino acids ya, asam amino yang esensial. Dibutuhin untuk apa? Dibutuhin untuk kulit kita, untuk otot kita, ya kan? Untuk rambut kita. Pokoknya banyak deh fungsi protein itu ya. Itu karena protein itu penting. Ya, makanya ada yang namanya essential amino acids atau asam amino esensial. Nah, kita bisa lihat kan tadi di makanan tadi nggak ada sayuran. Kenapa nggak ada sayuran? Kenapa orang-orang karnivor itu semuanya kayaknya anti banget sama sayur ya? Kayak lu takut banget sama sayur gitu. Sayur mah nggak ngegigit lu. Sayur mah nggak ngecakar lu, ya kan? Nggak bisa ngelukain lu. Lu ngapain takut sama sayur? Nah, justru karena kita karnivor ya, karena kita paham biologinya, kalau harimau, dia membela diri dengan apa? Dengan cakarnya, dengan giginya. Kalau misalnya sapi atau kerbau, dia membela diri dengan tanduknya. Kalau misalnya sayur, ngebela dirinya gimana? Dengan ngasih racun yang namanya plant toxicity. Apa aja macam-macam racun yang timbul ketika kita mengkonsumsi sayur itu. Nih ya, ada 7 list chemical yang ada di plants itu ya, bahan kimia yang ada di plants itu ketika kita konsumsi, yang membuat kita tuh basically nggak sehat. Kenapa alasan kita nggak makan sayuran di carnivore diet ya? Yang pertama, lu bisa lihat di sini listnya, itu namanya alkaloids. Jadi alkaloids itu efeknya bisa ngerusak DNA repair kita ya. Terus juga ngedamage carb and fat metabolism ya, lu bisa lihat nanti efeknya di situ. Nah, di situ ada plant groupnya juga. Plant groupnya apa aja? Ada nightshades, kayak tomat, terus kentang gitu ya. Terus juga yang kedua, lu bisa baca juga di bawahnya tuh, itu ada namanya cyanogenic itu ya. Cyanogenic itu efeknya udah lu bisa baca sendiri. Terus yang paling sering kita temuin nih, lactins atau gluten ya. Dan
saponins ini. Menyebabkan apa? Leaky gut ya, pencernaan kita tuh bermasalah. Terus inflamasi, autoimmunity ya, penyakit autoimun, penyakit autoimun. Apa aja contohnya, contoh plant-nya, sayur-sayurannya contohnya apa? Kayak wheat, gandum, terus beans, kacang-kacangan, ya kan, lentils dan lain-lain. Ya, ini bisa lihat nih plant group di sini ya. Nah, terus selanjutnya ada juga namanya oxalates. Oxalates itu yang ngebikin kita kena batu ginjal ya. Itu yang ngebikin kita kena batu ginjal. Kenapa? Karena itu ngikat kalsium dan magnesium. Apa aja tumbuhan-tumbuhan yang mengandung oxalates? Lu bisa lihat sendiri ya di plant group ini. Ada spinach, ya, ada bayam. Pokoknya ibaratnya sayur-sayuran yang warnanya hijau-hijau. Itu pasti ada oxalates-nya. Dan yang lainnya nih lu bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi banyak banget efek-efek negatif dari plant ini ya, dari tumbuh-tumbuhan ini, dari sayuran ini terhadap tubuh kita. Pertama, apalagi kalau kita misalnya nggak panasin ya, maksudnya benar-benar rebus sehingga berkurang tuh tingkat keracunannya. Tetap masih ada tingkat keracunan tapi berkurang. Itu pertama. Kedua, karena kita bukan herbivora. Oke, pencernaan kita tuh adalah pencernaan karnivora. Ini gue kasih tahu studinya yang ini ya. Nah, di studi ini bilang bahwa kita tuh adalah pencernaannya karnivora karena udah berjuta-juta tahun kita tuh makannya apa? Hewani, leluhur kita. Ya kalau kita belajar sejarah biologi dan di studi ini. Tapi kalau misal lu tetap mau makan sayur, ya nggak masalah. Tapi jangan porsinya banyak. Karena kalau porsinya banyak, nanti sayur itu akan difermentasi di pencernaan kita. Karena pencernaan kita itu bukan pencernaan herbivora, jadi fermentasinya itu menyebabkan perut kita jadi buncit, ya, jadi bloated, jadi kembung. Itu pertama kalau kita makan sayur yang banyak. Kedua, kita akan jadi kentut-kentut atau gassy, ya gassy banget. Yang ketiga, kita bakalan apa? Kita bakalan punya yang namanya konstipasi. Karena kebanyakan makan sayuran yang tidak bisa diproses sama tubuh kita. Kalau misalnya contoh ya. Kalau misalnya nih gua kan, kalau misalnya kita makan daging, kita nggak mungkin ke toilet pas kita BAB gitu, itu keluar semua dagingnya. Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena pencernaan kita udah menyerap semua tuh menyerap daging itu semua diserap semua ya, dagingnya sama lemaknya juga untuk nutrisi yang kita gunain ya, untuk kulit kita, untuk otot kita, semua diserap semua tuh. Makanya kalau kita carnivore diet, BAB-nya jarang, 3 hari sekali atau 2 hari sekali BAB-nya, karena semua diserap nutrisinya. Tapi ketika kita masukin karbo, mau nasi, mau sayur-sayuran, segala macam, itu bakalan keluar semua. Mau jagung-jagungan. Makanya kalau kita makan hal-hal yang tadi yang non-hewani, itu bakalan keluar semua di toilet. Karena nggak bisa diserap oleh pencernaan kita. Cuman bisa difermentasi, yang menyebabkan apa? Menyebabkan kita kembung, ya kan? Kentut-kentut, pokoknya kita punya masalah pencernaan. Itu makanya kita nggak makan sayuran di carnivore diet, termasuk si Tristan Lee ini, dan termasuk yang lain-lain juga, oke? Itu alasannya. Nah, sekedar info juga, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, sebenarnya di organ hewan itu udah ada semua nutrisi. Bahkan lebih tinggi kualitas dan kuantitasnya. Oke? Kualitas itu di mana maksudnya? Kualitas itu adalah bioavailability, daya serapnya. Kalau misalnya ini contoh aja dari sekian banyak perbandingannya. Contoh satu aja, gue kasih tahu. Dua deh. Kalau misalnya vitamin A di wortel, itu bentuk vitamin A-nya bukan bentuk retinol, masih bentuk beta-karotin, sehingga tidak bisa diserap oleh pencernaan kita. Tapi kalau vitamin A di telur, di kuning telur, atau di daging, atau di organ hati ya, itu vitamin A-nya sudah berbentuk vitamin A retinol, sehingga kita bisa gunakan ya untuk kebutuhan badan kita gitu. Oke, jadi itu bedanya produk nabati sama produk hewani dalam hal daya serapnya atau bioavailability. Itu baru vitamin A. Belum lagi misalnya omega 3 ya. Omega 3 di hewani itu sudah berbentuk EPA dan DHA, sehingga kita bisa pakai untuk otak kita, untuk mata kita, ya kan? Untuk semua deh kebutuhan badan kita. Tapi kalau misalnya omega 3 di produk nabati itu masih dalam berbentuk ALA. Nggak bisa kita ubah menjadi EPA dan DHA, nggak bisa kita gunain di pencernaan kita. Itu bedanya. Jadi itu yang membedakan kita, kenapa kita fokus ke hewani terus daripada kita fokus ibaratnya, bang, gue mau makan sayur bang, ntar gue fiber dari mana, fiber segala macam. Fiber kita nggak butuh fiber, pak. Coba lu kasih tahu studi, ya lu komen di kolom komen kalau kita tuh butuh fiber. Jangan artikel, jangan berita, studi pak ya, studi. Kalau berita, artikel itu ditulis oleh orang, itu pendapat orang. Kalau lu study beneran gitu ya, lu tulis judul ya, lu kasih tahu kalau kita tuh butuh fiber atau enggak. Nggak ada study yang bilang kita butuh fiber ya, nggak ada. Nah, terus kita dapat karbo dari mana bang? Kita bisa buat karbo sendiri. Nama prosesnya adalah gluconeogenesis. Kita bisa ambil dari lemak atau dari protein. Oke, kita bisa buat karbo sendiri. Dan biasanya kalau kita tuh kalau makan karbo ya, kalau makan gula, itu bisa ngerusak kulit kita, bisa bikin kita jerawatan, dan kalau dalam porsi yang banyak kita bakalan bopeng mukanya, hancur ya. Karena ada proses yang namanya glycation. Ya, nah ini gue kasih tahu studi 2017 ya, membahas apa efek glycation terhadap penuaan. Jadi ibaratnya kalau kita makan gula, karbohidrat itu, glukosa itu akan mengikat apa? Mengikat protein. Nah, protein itu ketika diikat sama glukosa akan menjadi advanced glycation end products. Sehingga apa? Sehingga advanced glycation end products itu membuat kita menjadi lebih tua
kelihatannya. Oke, gimana ilustrasinya? Nih gue kasih tau ilustrasinya di sini ya. Ini lu bisa lihat ilustrasi gambar di sini. Nah, jadi di sebelah kiri itu ada sugar molecule atau gula lah, glukosa kita bilangnya. Terus ada kolagen. Kolagen itu adalah protein. Ketika gula ketemu sama protein itu, sama kolagen itu membuat kolagennya jadi less elastic ya. Kurang elastik. Lu lihat di bagian kanan ya. Itu jadi kurang elastik, membuat causing the skin to age. Jadi membuat kulit kita tuh menua ketika sugar itu kena kolagen atau protein itu. Itu yang namanya glycation ya. Ini gue kasih tahu studinya juga. Udah banyak banget study yang bilang bahwa kalau glycation oxidation process itu ya, oksidasi glycation itu menyebabkan berkurangnya imun sistem kita, terus juga kita bisa punya masalah mata, ya kan? Ya basically diabetes ya. Diabetes itu kan kena semua, kena ginjal, kena mata, bisa jadi katarak ya kan? Terus apa lagi? PCOS, insulin resistance, tensinya tinggi, masalah jantung, segala macam. Ini gue kasih tahu studinya semuanya ya tadi ya. Jadi gitu. Itu alasan kenapa kita tuh tidak mengkonsumsi gula atau kita benar-benar meminimalisir gula di diet kita. Jadi ini tuh sebenarnya bukan masalah kita bentuk otot, bukan masalah kita ibaratnya supaya kelihatan keren-kerenan. Enggak, kita tuh pengen ibaratnya jadi manusia yang paling sehat. Terserah lu mau bilang apa, lu sosok sehat lu, segala macam. Kita kan cuma pengen jadi lebih baik aja gitu. Ini cuma data, ada data, ya lu mau ikutin boleh, kalau enggak ya terserah juga gitu, oke, segitu aja video dari gua bahas makanan-makanan Tristan Lee yang ngebikin dia berotot dan kering. Ya mungkin dia emang kemungkinan besar ya dia pakai steroid. Tapi kalau lu lihat gua nggak pakai steroid dan otot gua nggak sekering Tristan Lee. Otot gua nggak sebesar Tristan Lee. Kalau lu lihat Instagram gua ya. Cuman efeknya emang beda. Kalau misalnya gua makan karbo, gua bakalan gampang sakit badannya. Karena tadi glycation tadi ya, gula yang mengikat protein tadi. Oke, di tubuh gue. Itu yang ngebikin gue malas banget kalau makan karbo. Ya gue kadang makan karbo, makan cheat meal misalnya. Tapi besokannya gue pasti sakit badannya. Itu pertama. Kedua, sayur itu sebenarnya nggak terlalu penting. Ya, itu makanan herbivora. Oke, kalau kita belajar sejarah biologi, buat teman-teman anak IPS ya, tenang gue jelasin di sini. Jadi sebenarnya kita tuh makan daging dari dulu. Cuman karena banyak banget industri-industri baru, terus banyak banget mitos-mitos ya kan, kita harus makan sayur, kita harus makan apa, kita jadi percaya sama mitos itu. Padahal kita nggak melihat lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Sebenarnya manusia itu, kita bisa mencapai ke titik atas rantai makanan itu karena kita berburu. Kalau kita makan buah-buahan, makan sayur, kita nggak bakal bisa mencapai ke titik atas rantai makanan. Kita bisa mencapai ke titik atas rantai makanan karena kita berburu, Pak. Kita perang lawan binatang lain. Ya, kita berburu sapi, kita makan sapi, kita makan kerbau. Berkompetisi sama apa? Bukan sama manusia lain, enggak. Kita berkompetisi sama binatang lain. Kita berkompetisi sama singa. Itu yang membuat kita berada di mana? Di atas, di puncak rantai makanan. Oke? Jadi pahamin jati diri kita. Ya, pahamin genetik kita. Pahamin bahwa kita ini sebenarnya adalah pemburu. We are not supposed to eat vegetables. Kita nggak seharusnya buat makan sayur gitu ya. Buah-buahan juga nggak masalah. Tapi jangan sering. Jangan menjadi makanan utama lu. Karena apa? Karena bakalan melemahkan kita. Yang memperkuat kita apa? Ya daging. Oke? Sama lemaknya itu. Yang ketiga, sebenarnya di organ hewani udah ada semua nutrisi, di daging juga udah ada semua nutrisi. Yang keempat, kesimpulannya, gula juga kita nggak butuh. Ya, gula cuma ngerusak badan kita aja. Kalau misalnya ada orang-orang yang bilang, kalau misalnya kita nggak makan gula, ntar kita kurang gula, itu mereka nggak paham. Mereka harus paham bagaimana kita transisi dari sumber energi itu dari karbohidrat ke lemak hewani, itu kita harus kasih garam sehingga kita nggak lemes-lemes. Ya, mereka nggak paham aja. Dan karena mereka juga tubuhnya terbiasa dengan karbohidrat, terbiasa dengan ibaratnya naik nih karbohidratnya terus, gula darahnya tinggi terus ya kan. Tapi ketika kita nggak dikasih gula, akhirnya turun terus ya kan. Nah, ketika turun itu kita harus pakai lemak hewani supaya ganti tuh sumber energinya. Yang awalnya karbohidrat, pas turun itu kan udah habis tuh karbohidrat di tubuh, kita pakai lemak hewani dari makanan kita, dan kita tambahin apa, garam atau sodium, ibaratnya 1 sendok atau 2 sendok makan di makanan kita atau di minuman gitu ya, di minuman air mineral gitu, untuk mengganti sodium yang udah habis, karena karbohidrat di badan kita tuh udah habis juga, kita udah pakai sebagai energi. Jadi gitu, buat teman-teman nggak usah takut lagi kalau misalnya nggak makan karbohidrat atau misalnya masih berpikir bahwa kita butuh karbohidrat. Nggak semua dokter tuh pinter. Ada juga dokter yang pinter-pinter, kayak misalnya dokter Kiltz, dokter Sean Becker, dokter juga ya. Ini udah sama-sama tua ya, udah 12 tahun ngejalanin carnivore diet si dokter Kiltz ini. Sean Becker udah 7 tahun atau 8 tahun, dia juga udah senior banget. Dokter Kiltz sudah umurnya udah 67, 68 ya kan. Ini udah sampai 60-an juga, gue lupa, 55 kalau nggak salah. Jadi lu bisa ikutin dua orang ini, dokter ini ya, kalau lu misalnya kurang informasi dari gue. Nah, yang terakhir, kalau misalnya teman-teman pengen nih ngelakuin carnivore diet dan pengen ngubah komposisi tubuhnya yang awalnya berlemak, langsung dari gue ajarin langsung ya, dari WhatsApp, terus kita bakalan Zoom meeting tiap minggunya, gue bakalan track, pokoknya gue bakalan ibaratnya bener-bener cari tahu sebenarnya lu tuh kenapa nggak bisa turun berat badan ya.
kenapa juga misalnya lu nggak bisa six pack, gue cari tahu semuanya. Kita bakalan selesain masalahnya semua sehingga lu punya six pack dan hidup lu bakalan lebih baik. Oke, lu bisa daftar aja online coaching di link di bawah nanti ya. Gue bakalan ajarin lu sampai lu jadi. Segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye.